Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan hari ini adalah pertemuan ke-11. Di pertemuan 10, kita telah membahas mengenai teknik evaluasi. Apa itu evaluasi, kemudian mengapa evaluasi dibutuhkan di dalam EMK, lalu kapan evaluasi dilakukan, tujuannya apa, itu sudah kita pelajari di pertemuan ke-10 ya. Berikut juga dengan teknik-teknik evaluasi. Kemudian pada pertemuan 9 kita juga sudah membahas tentang penanganan kesalahan dan help documentation ya. Lalu untuk hari ini kita akan membahas tentang website ya. Untuk materi semuanya sudah saya bagikan melalui Google Drive, yang mana linknya telah saya lampirkan di awal pertemuan ya. Di pertemuan pertama itu sudah saya lampirkan untuk linknya. Di sana Anda bisa mengunduh untuk file PowerPoint yang saya presentasikan. Kemudian juga ada buku diktat yang digunakan untuk menyusun PowerPoint yang ada. Oke, ya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas website. Mari kita langsung saja ya. Interaksi manusia dan komputer. Dan tema hari ini adalah membahas tentang website. Kenapa di dalam interaksi manusia dan komputer kita harus membahas website? Ya, pastinya semuanya sudah tahu ya jawabannya ya. Website adalah salah satu produk platform yang diciptakan agar manusia dapat berinteraksi dengan komputer, dengan manusia yang lainnya di seluruh dunia ya. Jadi tidak harus bertemu langsung. Dari website kita bisa bertukar informasi dan lain sebagainya. Dan website tersebut dibuka menggunakan komputer PC, laptop, kemudian handphone ya. Nah, itu adalah semuanya adalah komputer ya. Jadi kita harus membahas tentang mungkin semuanya sudah mengenal yang namanya website ya. Website itu adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web atau www atau www ya, di dalam internet. Ya, pastinya juga semuanya sudah tahu ya bagaimana kita harus mengakses website, syaratnya apa saja. Semuanya sudah tahu ya, pastinya kita membutuhkan koneksi jaringan internet ya.
Nah, sama seperti YouTube adalah salah satu halaman web yang jadi katakan untuk saat ini sangat sering digunakan ya banyak penggunanya. Nah, untuk website itu ada beberapa jenis ya. Ada website statis, ada website dinamis, ada website interaktif. Kalau kita membicarakan tentang jenis-jenis website ini, apa sih website statis itu? Seperti apa website statis itu? Ya, website statis itu adalah sebuah website yang kontennya tidak berubah ya. Ya, isinya ya seperti itu saja. Layoutnya itu dia tidak ada banyak perubahan gitu ya. Kemudian untuk yang website dinamis itu berbeda dengan website statis ya. Kalau statis itu dia tidak berubah. Kalau dinamis ya dia disusun dan kontennya selain konten ya, layout atau tampilannya juga bisa dirubah dengan lebih mudah sehingga jauh lebih menarik. Kemudian untuk saat ini ada juga website interaktif yang mana usernya bisa lebih berinteraksi ya dengan isi dari website tersebut. Dan website interaktif ini ya dia adalah pengembangan dari jenis website dinamis itu. Di dalam website interaktif ini memungkinkan untuk usernya ya dengan websitenya itu bisa berkomunikasi dua arah gitu ya. User dengan pemilik dari websitenya. Kalau yang dinamis itu mungkin hanya tampilannya saja, kemudian kontennya ya. Kalau statis ya hanya seperti itu saja tampilannya, jadi tidak berubah gitu ya. Nah, penggunaan website itu fungsinya ya. Nah, mungkin semuanya juga sudah banyak yang tahu ya fungsi dari website itu apa. Yang pertama pastinya adalah untuk digunakan untuk komunikasi. Komunikasi seperti apa ya? Untuk saat ini media sosial sangat banyak disukai, ya. Banyak sekali pengunjung. Ya mungkin bukan hanya saat ini, tapi udah lama banget ya. Jadi ada dari apa dulu ya? Friendster, ada MySpace dan lain sebagainya, dan saat ini Facebook ya dari Meta itu sangat berjalan ya, masih berjalan. Kemudian dari itu juga ada Instagram, ada Twitter dan lain sebagainya. Dan di mana media-media sosial tersebut itu ada di website dan digunakan untuk melakukan komunikasi. Selain komunikasi, website juga berfungsi untuk berbagi atau mendapatkan informasi. Nah, saya yakin semua yang ada di sini ya, kalau mengerjakan
Kalau mengalami kesulitan ya, ada soal, wah susah banget ini. Gimana ngerjainnya, caranya gimana ya. Biasanya kita googling gitu ya. Tanya sama Mbah Google. Semua informasi Mbah Google tahu. Itu ya biasanya. Kemudian ada fungsi untuk entertainment atau hiburan. Media-media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, ya, Twitter, dan lain sebagainya, itu selain digunakan untuk komunikasi, di sana mereka juga biasanya digunakan untuk mencari sebuah hiburan. Lalu ada juga fungsi untuk transaksi, ya. Banyak marketplace yang berkembang dengan sangat pesat, ya. Dia tokonya di mana, dijualnya pembelinya di mana, gitu ya. Penjualnya di Amerika, pembelinya di Indonesia, itu bisa ya. Itu sebelum adanya website, itu perdagangan internasional ya mungkin cukup sulit ya. Promosinya mau gimana, nampilinnya biar orang di dunia tahu itu bagaimana. Lalu pembayarannya mau bagaimana, itu agak sulit. Tapi sekarang dengan adanya website yang berkembang dengan sangat pesat, transaksi tersebut menjadi sangat mudah. Kemudian dikembangkannya website itu pasti memiliki tujuan ya. Tujuan yang pertama adalah memperluas jangkauan promosi. Nah, ini seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kalau dulu kita perdagangan internasional, promosinya agak sulit dengan biaya yang cukup besar. Sekarang ya tinggal bikin website saja, kemudian kita posting saja produk kita di sana, kemudian kita buat banner iklan yang cukup bagus, cukup menarik. Nah, itu udah jadi promosi. Masyarakat dimanapun bisa melihat promosi kita, iklan-iklan kita, asalkan mereka punya koneksi internet, gitu ya. Kemudian website menjadi media yang tidak memiliki batas. Ya, bisa dilihat ya, Google. Kayaknya informasi apa aja ada di sana. Apa yang nggak ada di Google? Ya, informasi apa yang nggak ada di Google? Setiap kita ngetik apa, ya di sana pasti ada mungkin sedikit berita, mungkin informasi sebuah produk atau yang lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga ini sama ya dengan yang pertama, jadi promosinya menjadi luas ya. Intinya kalau yang ketiga ini adalah media promosi yang paling luas ya. Tidak ada batasan wilayah ya, kecuali memang dari negara tersebut melakukan ban kepada suatu perusahaan atau suatu produk ya. Di negara tersebut kita nggak bisa lihat promosi, ya. Kecuali pakai VPN gitu ya. Kemudian di sini juga ada fungsinya adalah mengenalkan sebuah perusahaan. Dengan website, perusahaan bisa menggambarkan, oh ini loh perusahaan saya, tempatnya di sini, teknologi apa saja yang ada di perusahaan saya seperti ini, pengolahan produknya seperti ini, dan itu akan menjadi nilai tambah promosi untuk perusahaan tersebut.
mengorganisasikan isi website. Jadi di sebuah website kita harus mengatur isi dari website yang sudah kita kembangkan. Untuk mengembangkan sebuah website, kita harus mengidentifikasi dulu, ya, objektifnya itu apa. Kemudian dibangun daftar topik yang akan ditampilkan di dalam sebuah website yang kita kembangkan. Lalu kita pikirkan isinya nanti yang akan ditampilkan seperti apa, ya. Kemudian kita sediakan struktur, ya, pengembangannya nanti halaman homepage seperti apa, kemudian kalau misalkan ada history dan lain sebagainya, pengurus, lalu transaksi, kemudian katalog, itu strukturnya harus jelas. Kemudian dalam membangun sebuah website, kita harus bisa membuat website tersebut menjadi mudah untuk dilakukan perubahan pada isinya. Jadi nggak perlu kita ngedit untuk script dari HTML atau PHP yang ada di website tersebut. Nah, di sini ada beberapa kegunaan atribut, ya. Ada isi yang bersifat teks, kemudian rancangan grafis, navigasi, struktur, dan link. Kalau kita membuka sebuah website, ya pastinya kita akan menemukan apa itu isi dari website yang berupa teks, itu pasti ada. Kemudian ada rancangan grafis juga. Untuk rancangan grafis, ya ini tentunya menjadi salah satu daya tarik dari website tersebut. Bagaimana website tersebut bisa membuat pengunjungnya menjadi lebih nyaman. Ya. Kemudian navigasi itu untuk mempermudah penggunaan dari website tersebut. Lalu ada struktur dan link. Oke. Nah, unsur-unsur lain yang ada di dalam website, ya, selain isi dari website tersebut, selain tampilannya, gambarnya, ada juga yang namanya domain. Nama domain atau biasa disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Nah, salah satu format standar nama yang digunakan adalah seperti ini, ya. Nama protokolnya biasanya HTTP, HTTPS gitu, ya. Kemudian www namanya apa, .com, .co.id, dan lain sebagainya. Nih, ya. Nah, ini adalah contoh nama domain yang berekstensi lokasinya di negara Indonesia.
Ada yang menggunakan .go.id, ada yang .ac.id, ya, ada yang .go.id, ada mil.id, or.id, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan .go.id ini untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. Sedangkan AC.id ini untuk lembaga pendidikan. Lalu ada .go.id, ini khusus untuk lembaga pemerintah Republik Indonesia. Lalu ada mil.id, itu untuk yang lembaga militer. Lalu or.id ini untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas tadi. Ada warnet, ya, cuman sekarang warnet kurang begitu laku, ya. Ada web ID, ada SCH ID, seperti ini. Web analitik adalah alat yang digunakan dalam upaya pemasaran online dengan menganalisa, mengevaluasi, dan mengukur data kunjungan, waktu kunjungan, geografis pengunjung, dan data penting lainnya dari sebuah website. Nah, kenapa kita harus menganalisa website? Ya, pastinya dengan menganalisa sebuah website, kita bisa melakukan upgrade atau update untuk isi dari website yang kita miliki. Kunjungan atau trafficnya, ya, itu dari mana, ya, secara geografis pengunjungnya itu mayoritas dari usia berapa, kemudian bagaimana waktu kunjungannya. Kalau anak muda apakah membutuhkan menghabiskan waktu yang lama di website yang kita miliki atau lebih sedikit atau bagaimana gitu, ya. Nah, dari situ kita bisa menata lagi isi dari website kita, kemudian kita bisa lebih mentargetkan, lebih spesifik lagi dari pengunjung yang mengunjungi website kita. Nah, langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan dan mengimplementasikan strategi web analytics service yang efektif itu biasanya kita menggunakan ini, ya, Google Web Optimizer, ada Social Media Analytics, Heatmaps, lalu ada Funnel Optimization, lalu ada Goal Tracking, Identify Traffic Sources, lalu ada Online Advertising Integration. Oke, saya rasa seperti itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banget untuk yang sudah memperhatikan. Jangan lupa untuk memberikan review bunga merah, ya, sebagai tanda presensi kehadiran Anda sekalian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.